Shalom. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahagia sekali kita datang ke hadirat Tuhan di akhir bulan Januari. Biarlah kita mau tetap semangat untuk mengiring Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi selama kita masih di dunia ini, kita pasti punya masalah. Haleluya. Tapi kita harus tetap berharap kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Mari kita berdoa kembali, kita mengucap syukur. Bapa kami yang baik, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau sungguh terlalu baik buat kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami ada sekarang ini semua karena kemurahan Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang terlebih besar dalam hidup kami ya Tuhan. Bila Engkau selalu mengajarkan setiap kami Bapa, kami selalu berharap bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami berada di bumi ini ya Tuhan, kami pasti akan mendapatkan satu pergumulan permasalahan. Karena kami percaya Tuhan bahwa selalu ada buat kami. Karena kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan pasti berlaku dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah saat yang terbaik Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau. Kami pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Bila boleh menjadi upaya yang ada di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dan kami jalankan ibadah bagi dalam kuasa-Mu. Bila hadirat-Mu Tuhan turun di tengah kami, boleh menjamah setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Aja
masalah kami kecil, kami punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Mari setiap jemaat yang siap membela memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kepujian Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya. Bila segala pujian dan hormat syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, haleluya.
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari sekolah minggu.
minggu dalam dari kecil boleh belajar untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya nanti bisa disusul dari remaja, kaum bapak, kaum wanita. Ya, haleluya. Biar semua semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Karena bersama Yesus ada jalan keluar. Amin. Biar kita mau selalu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama Yesus. Haleluya. Jalan bersama Dia. Bersama Dia pasti dapat sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Bersama Dia, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, memenuhi hatiku. Sama-sama. Jalan bersama Dia, Yesus manisnya. Bersama dengan Yesus. Haleluya. Apapun yang terjadi, pokoknya ikut Tuhan. Amin. Orang ke kanan, kita mau ikut ke kanan. Haleluya. Haleluya. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita amin. Kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Janji Tuhan dia dalam. Haleluya. Terima kasih. Setia Tuhan.
Meskipun Tuhan menolong, meskipun dunia dagingku, tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak berjalan, meskipun hatiku habis lelah, tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Katakan segenap hati, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam masalah tadi Engkau ada, Yesus setia. Menyatakan Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam berbagai Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan menolong, meskipun dunia berganti, tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak berjalan, meskipun hatiku habis lelah, tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali
ratusan kali, ribuan kali, bahkan jutaan kali Tuhan, Engkau tidak pernah lelah untuk menolong dan mengangkat kami. Terima kasih, kami punya Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu setia terhadap hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di hadirat Tuhan. Mari Kau mengurapi hamba-Mu sembunyikan di bawah kayu salib. Biarlah Tuhan yang ditinggikan, dan kami semua boleh belajar kebenaran firman-Mu dan boleh diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama saya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saya sangat terberkati dengan puji-pujian hari ini. Diawali dengan aku memuji kebesaran Tuhan. Saya kalau mendengar lagu itu merinding Bapak Ibu. Tepuk saya ini. Saya menggambarkan betapa dahsyatnya Allah kita. Bagaimana kalau bersama-sama, tidak usah seluruh dunia, seluruh Indonesia ini memuji kebesaran Tuhan. Gelegar kira-kira, amin. Itu kedahsyatan Allah kita. Dan disambung dengan puji-pujian, nyanyi-nyanyian, sorak-sorai di hadapan Tuhan. Sungguh luar biasa. Dan pada pagi hari ini, karena Bapak Gembala ada pelayanan, jadi saya harus menggantikan. Dan masih berputar-putar dengan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, yang diambil oleh Bapak Gembala dari kitab apa? Mazmur. Mazmur. Apa itu kitab Mazmur? Nyanyian, pujian. Jadi Bapak Ibu, kalau kitab Mazmur dalam tradisi bangsa Yahudi, ini dibaca itu dalam bentuk nyanyian. Mereka menyanyi, membacanya Mazmur itu dengan nyanyian, dinyanyikan lagu ini. Dan ada beberapa gereja yang sampai hari ini masih banyak menggunakan Mazmur ini dinyanyikan. Salah satunya yang saya tahu adalah GKI. Gereja GKI ini selalu memakai Mazmur dalam bentuk nyanyian. Kayak Mazmur 1. Begitu besar kasih Allah pada kita. Itu kita beberapa perkembangan selanjutnya, lagu-lagu modern, anak-anak muda, gereja-gereja modern. Biasanya kalau gereja Injili kebanyakan lagu-lagu itu diambil dari kitab Mazmur. Allah menyinari kita dan memberkati kita. Itu banyak. Tapi dalam perkembangannya yaitu di gereja-gereja mulai berkembang, banyak juga mengutip lagu-lagu dari kitab Mazmur. Apa saja? Bagaimana? Berbahagialah orang yang kesukaannya. Mazmur berapa itu? 1. Mazmur 1. Ada lagi pujiannya. Walau 1000 rebah di sisiku. Mazmur berapa? Hah? Walau 1000. Mazmur 91 ayat 7. Itu nanti kalau dibuka berisi seperti itu. Lalu ada lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup. Itu diambil dari Mazmur berapa? 71. Ada banyak lagi puji-pujian yang diambil dari kitab Mazmur. Mazmur bernyanyi mengawali tahun 2025, tema besar pengharapan yang menembus waktu. Bapak Gembala ingin dalam pengharapan yang menembus waktu, kita semua mengawalinya dengan puji. Amin. Amin. Ke depan kita tidak tahu, tetapi awal hari ini mengawali dengan pujian, bersyukur. Awal bulan sekolah minggu sudah memuji Tuhan. Amin. Nanti menyusul seperti kata David, remaja, memahami
Kaum bapak, halo. Haleluya. Gimana? Loh, iya kan? Kita nggak tahu 2025 ada apa. Tetapi iman kita yang dibentuk bersama Bapak Gembala berkata mengawali tahun 2025 dengan nyanyian, dengan mazmur, berulang-ulang firman Tuhan tentang kitab Mazmur 3 minggu berturut-turut. Dan pada pagi hari ini kita pun akan belajar dari kitab Mazmur. Saya tetap mengambil Mazmur juga. 3 minggu berturut-turut Bapak Gembala belajar dari Mazmur Daud. Kemarin saya katakan sama anak-anak, siapa penulisnya kitab Mazmur? Pertanyaan di SD juga begitu. Siapa penulis kitab Mazmur? Daud. Padahal Bapak Gembala sudah ngomong, tidak semua kitab Mazmur 150 itu ditulis oleh Daud. Ada Bani Korah, ada nyanyian syukur anonim, ada juga Asaf. Ada banyak yang disebutkan. Tetapi orang mengenal bahwa ada kitab Mazmur Daud, kitab Amsal Salomo. Ya pintar semua nih. Ya, kita kembali ke firman Tuhan. Yuk sama-sama membuka Mazmur 145. Mazmur 145 ayat yang ke-14 sampai 21. Kita membaca bergantian. Kaum bapak dan kaum ibu. Kaum bapak mulai ayat 14, kaum ibu 15 dan seterusnya. Sebelumnya saya akan membacakan judul perikopnya dulu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mazmur 145 ayat 14 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan di bawah judul perikop puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Monggo. Bapak. Tuhan itu Bapa bagi semua orang yang secara jelas 3 minggu berturut-turut kita mengetahui bahwa di saat menulis nyanyian atau mazmur ada 2 keadaan yang digambarkan oleh Daud. Kemarin Bapak Gembala menyampaikan itu. Keadaan baik-baik saja itu berarti keadaan di mana Daud membicarakan tentang Tuhan, ya toh? Bapak Gembala bilang, ketika keadaan Daud baik-baik saja, mazmurnya berbicara tentang Tuhan. Tapi ketika Daud tidak baik-baik saja, mazmurnya berbicara dengan Tuhan. Karena dalam pergumulan, kehidupan Daud sebagai raja itu sangat kompleks. Sangat kompleks maksudnya apa? Banyak reno-reno, macem-macem. Kita tahu Daud itu seorang raja, pemimpin sebuah
sebuah bangsa. Mumet enggak? Mumet. Enggak kebijakan bener apa enggak? Keliru. Ya, kebanyakan orang kan gitu. Punya program sebagus apapun, mangga dicacat, mangga keliru, mangga salah. Daud sebagai seorang raja, Daud sebagai seorang suami dari berapa istri? Berapa istri? Ada yang menulis 8, ada yang menulis 16 bersama gude-gudenya. Lalu juga masalah Daud sebagai tadi seorang suami dengan banyak istri, sebagai seorang bapak dengan banyak anak. Mumet enggak? Mumet. Kalau kita membicarakan Daud, itu berarti orang yang tidak baik-baik saja dalam hidupnya. Terlalu banyak masalah yang dia hadapi. Tetapi kita tahu bahwa hampir 75% nyanyian Mazmur ditulis oleh Daud. Ketika dia baik-baik saja, dia memuji Tuhan. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Dia berbicara tentang Tuhan. Ketika keadaan baik-baik saja, Mazmur 81, Mazmur 82. Bagaimana dengan Mazmur yang tidak baik-baik saja yang dinyanyikan Daud? Mazmur 3 yang difirmankan, yang disampaikan firman Tuhan Bapak Gembala. Saat Daud bagaimana? Mazmur 3 kemarin. Tiku deta. Rasanya tiku deta bagaimana? Mangkel. Apa meneh sing deta anak kandungnya. Loro ati. Di atasnya maling undang-undang. Maling undang durhaka sama ibu ini lebih durhaka karena dia mengkudeta bapaknya, ingin merebut tahta bapaknya. Itu Mazmur 3. Mazmur 63 kalau kita baca, itu Daud dikejar-kejar Saul. Kenapa Daud dikejar-kejar Saul? Apa mau dikasih hadiah? Tidak. Daud dikejar-kejar Saul karena Saul ingin membunuh Daud. Saul nggak terima Daud akan menjadi raja yang dipilih oleh Nabi menggantikan Saul. Jadi kalau berbicara tentang keadaan yang tidak baik-baik saja, Daud itu sangat banyak persoalannya. Kalau kita membuka lagi Mazmur 51, itu ketika Daud jatuh. Kapan Daud jatuh? Ibu-ibu, kapan Daud jatuh? Nah, nginceng mau ngadus. Saya ngadus bojone. Uang. Ini kejatuhan. Tapi ajaibnya ketika dia diingatkan oleh Nathan, dia mengakui semuanya. Dosa terpuruk di situ Daud pun. Mazmur 51 itu berisi bagaimana dia mengaku kepada Tuhan dengan segala dosa-dosa dia. Dan kalau kita melihat Mazmur 25, Daud menghadapi ancaman dan kesulitan, bahkan dikatakan persoalan itu sampai di atas mulutnya, dia hampir tenggelam. Ini menggambarkan bahwa keadaan Daud ketika menulis kitab Mazmur itu tidak baik-baik saja. Ada baik-baik sajanya, ada nggak baik-baik saja. Ini menggambarkan bahwa orang Kristen harus senantiasa bermazmur, bernyanyi bagi Tuhan. Amin. Ini ciri khas orang Kristen. Wong liya lek wong mati bagaimana? Lek orang Kristen nyanyi. Panjang jalan Tuhan pimpin. Ya, nyanyi orang Kristen. Amin. Amin. Keadaan baik-baik saja, nyanyi. Keadaan tidak baik-baik saja, nyanyi. Amin. Bisa? Bisa. Amin. Ini yang kita harapkan 2025 GBI penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Ketika Tuhan dipuji, ketika Tuhan ditinggikan, secara otomatis apa? Berkat Tuhan itu lost. Amin. Itu janji Tuhan. Yuk kita akan bersama-sama hari ini. Saya tinggalkan kitab Mazmur. Kita belajar kebenaran firman Tuhan.
Mari dia tampilkan Mbak Jess. Ya, saya memberikan renungan pada pagi hari ini adalah 5 alasan Daud bernyanyi bermazmur bagi Tuhan senantiasa. Saya katakan senantiasa bernyanyi bermazmur bagi Tuhan. Karena tadi dikatakan dalam keadaan tidak baik-baik saja, dalam keadaan baik-baik saja pun Daud selalu memuji Tuhan, selalu bermazmur bagi Tuhan. Alasan yang pertama, kita melihat ayat yang ke-14. Di situ firman Tuhan dikatakan Tuhan penopang dan penegak. Tuhan penopang bagi engkau yang jatuh. Pernah Daud jatuh? Pernah. Tapi firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 23-24. Sekalipun engkau terjatuh, tangan Tuhan menopang. Lagu yang tadi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terus apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini karena temanya kitab Mazmur yo akeh nyanyi. Karena memang bernyanyi. Nah ini alasan Daud memuji Tuhan senantiasa karena Tuhan itu penopang, penegak saat dia terjatuh. Dia terjatuh dalam dosa. Tuhan menopang. Ketika Nathan mengingatkan dia sadar dengan topangan Tuhan, dia langsung balik. Tapi orang yang tidak sadar ketika jatuh, ditopang Tuhan, tidak tahu diri, bahkan ngerti. Akhirnya kalau Yudas, tahu Yudas? Tuhan menopang dia. Tuhan sebenarnya sudah menopang. Diingatkan sebelum dia akan mengkhianati Tuhan, ya kan? Akhirnya dia gantung diri. Ini orang yang tidak menghargai topangan tangan Tuhan. Ketika tangan Tuhan menopang hidupnya, dia nikmati. Iya. Ini hati-hati. Jadi mari kita belajar bahwa kita senantiasa memuji Tuhan karena Tuhan itu penopang dan penegak bagi semua orang. Tuhan itu mengangkat setiap kita yang jatuh. Daud pernah tertunduk jatuh, malu ketika ketahuan dosanya. Raja besar mengalahkan banyak bangsa-bangsa. Ketahuan ngerebut bojone wong. Isin enggak? Isin Bapak Ibu. Anaknya duwe bapak ngono isin enggak? Isin. Bojone wis 8, belum 8 itu istrinya waktu dia jatuh sama Batseba. Belum 8. Tapi ada beberapa istrinya malu. Tapi Tuhan menegakkan dia kembali. Orang bisa bermazmur bagi Tuhan ketika dia sadar akan kedahsyatan topangan tangan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan itu siap menopang dan menegakkan setiap orang yang datang kepadanya. Amin. Siapa pun kita datang sama Tuhan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, itu terdapat ayat 15 dan 16 dari Mazmur 145. Tuhan memberi dan mengenyangkan. Tuhan memberi makan, Tuhan mengenyangkan juga. Apakah itu dialami oleh Daud? Dia pernah kelaparan? Pernah. Saat tadi saya bilang dia dikejar-kejar oleh Saul, dia di mana? Padang gurun. Kalau kita baca di dalam Mazmur 63, itu kita melihat ketika hidup di padang gurun, emangnya sebuah makanan banyak? Tidak ada. Tapi dia harus hidup berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan di padang gurun hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Kelaparan, ya dia mengalami. Kehausan, ya dia mengalami. Tetapi dia melihat dan dia berkata bahwa
lupa Mazmur berapa. Dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah aku melihat orang benar itu hidupnya meminta. Ini membuktikan bagaimana pemeliharaan Tuhan. Dia mengenyangkan, dia memberi. Tapi anehnya banyak anak-anak Tuhan tidak percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Ketika dia opo-opo, lari kemana? Bisa senengnya. Ya, jangan lari kepada Tuhan saja, amin. Dia akan mengenyangkan engkau. Dan alasan Daud untuk memuji Tuhan yang ketiga, Tuhan adil dan penuh kasih setia. Tuhan adil dan penuh kasih setia. Itu terdapat di dalam ayat 17. Yuk pemuda, tolong baca. Daiki, baca Mazmur 145 ayat yang ke-17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ya, alasan Daud bahwa dia harus memuji Tuhan senantiasa karena Tuhan adil dengan segala jalannya dan penuh kasih setia. Adilnya Tuhan di mana? Kalau engkau berdosa, tetap dihukum. Jangan kita menganggap kalau kita hari ini berbuat dosa, loh, aku udah dihukum. Loh, aku udah dihukum. Oh, hati-hati. Hati-hati. Ya kan? Besok kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ketika kita ditata pengadilan Tuhan, kita akan masuk surga, tapi kita akan diadili oleh perbuatan kita. Jadi setiap perbuatan kita itu nanti akan mendapat pertanggungjawaban dari Tuhan. Lain tidak dapat di sini, ojo seneng. Nanti akan ditagih Tuhan. Ya, Tuhan adil dan penuh kasih setia. Adil ketika kita berbuat salah, Tuhan hukum. Karena Tuhan katakan bahwa engkau anak yang dikasihi akan dihajar. Ibrani katakan, ketika engkau berbuat salah, dia akan mengajar, memukul memakai rotan, supaya engkau tidak mengulangi kesalahan itu. Dia adil dalam segala jalannya. Adil, berbuat dosa dihukum. Daud orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan pun sampai lahir sebagai keturunan Daud, orang yang berkenan di mata Tuhan, Daud itu. Tapi ketika dia berbuat salah, Tuhan tidak tanggung-tanggung hukum dia. Padahal Daud sudah menangis, memohon, berseru dengan berbagai macam cara selama beberapa hari. Dia baca di 2 Samuel. Kisah apa yang membuat Daud harus dihukum Tuhan? 2 Samuel 12 ayat 13. Kita baca bersama-sama sampai 18 ini ya. 1, 2, 3. Aku sudah berdosa kepada Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini sampai satu
Salomo, anak pertama dari Daud dan Batseba. Setelah dia melakukan perzinahan, dia ditegur oleh Nathan. Mazmur 51, dosa pengakuan dia. Daud bernyanyi memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan itu adil. Siapa yang berbuat salah, Tuhan hukum. Daud berdosa di hadapan Tuhan, membuat planning, membuat rencana untuk membunuh suami Batseba, mengambil Batseba, anak yang dikandung, buah perselingkuhannya, mati. Padahal Daud dikatakan sudah memohon, berpuasa. Daud orang yang dikasihi Tuhan. Ketika dia mengakukan hidupnya menyimpang dari firman Tuhan, keadilan Tuhan terjadi. Tetapi kita juga melihat Tuhan penuh dengan kasih setia. Kasih setia ini di mana? Dari rahim Batseba itu juga lahirlah Salomo, anak yang meneruskan tahta Daud dalam kemegahan. Dari orang yang sama Tuhan menghukum, dimatikan anak itu. Dan dari situ juga Tuhan memberikan kasih karunia. Batseba melahirkan Salomo, anak yang kedua, penerus tahta kerajaan Daud. Ini Tuhan adil. Jadi jangan main-main dengan keadilan Tuhan. Selalu bersyukur dengan kasih karunia Tuhan yang selalu terjadi di dalam hidup kita. Seperti pujian tadi. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, berkali-kali Tuhan akan selalu menolong kita. Karena Dia kasih karunia-Nya melimpah buat kita. Tidak akan ditahan kasih karunia itu. Apalagi kalau kita senantiasa bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja penuh menangis. Mesti menggo stop. Brodol hatinya. Amin. Tuhan tidak akan pernah menahan kebaikan berkat itu dari kita. Tuhan itu hanya selalu melindungi kita. Tak kei, tak kei. Itu kasih sayang Tuhan. Tapi ingat, keadilan Tuhan itu juga masih tetap terjadi. Tuhan penuh dengan keadilan, penuh dengan kasih karunia juga. PowerPoint-nya lagi, ya. Itu berbicara tentang keadilan, jalan Tuhan, dan kasih karunia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Yang keempat, Tuhan mendengar, menolong, dan menyelamatkan. Itu terdapat di Mazmur 145 ayat yang ke-18 dan 19. Kalau yang kita baca tadi menjelaskan alasan Daud senantiasa mengucap syukur, senantiasa bernyanyi karena Tuhan itu mendengar, Tuhan itu menolong, Tuhan itu menyelamatkan. Dan ketika saya melihat firman Tuhan ini, saya teringat di dalam kitab Yesaya 59. Ada yang tahu Yesaya 59 ayat 1? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ini hilang ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan apa? Oh, pendengarannya. Kalau kita lihat telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita. Ini Tuhan itu mendengarkan, menolong, dan menyelamatkan kita. Ini kalimat ini menggambarkan bahwa kita itu memiliki Tuhan yang hidup. Dia menolong. Kalau Tuhan itu tidak hidup, dia bengok kayak apa? Ditolong apa? Tidak, karena dia tidak hidup, tidak mendengar, tidak bisa mendengar. Kursi kok jak ngomong wis tidak jarang, bantere kayak apa? Bisa mendengar? Tidak. Dia tidak akan bisa mendengar, dia tidak akan bisa menolong. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang hidup. Dia berjanji dia akan menolong, dia akan mendengarkan, menolong dan menyelamatkan. Ini satu paket, tidak bisa dilepaskan. Karena itu di dalam Matius ketika dalam hal berdoa, mintalah
maka engkau akan mendapat. Carilah. Oh, berarti saya salah. Mintalah maka engkau akan menerima. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini tentang doa. Tentang bagaimana Tuhan itu mendengar, menolong, dan menyelamatkan. Dia tidak budak, dia hidup. Engkau hari ini berteriak apa, engkau hari ini ngomong apa, dia siap untuk mendengar. Dia siap untuk menolong. Dia siap untuk menyelamatkan. Ini Allah kita. Daud senantiasa bernyanyi, bermazmur walaupun keadaannya tidak baik-baik saja. Karena dia tahu dia punya Allah yang hidup, yang siap untuk menolong. Tangan Tuhan tidak pernah panjang untuk menolong. Ini kebenaran yang keempat dari Mazmur 45 ayat 14 sampai 21. Di bawah alasan kenapa Daud bermazmur bagi Tuhan senantiasa dalam hidupnya. Dan yang terakhir, ayat yang ke-20, yaitu Tuhan menjagamu. Tuhan penjagamu. Itu yang dikatakan Mazmur Daud. Alasan dia bernyanyi bagi Tuhan karena Daud tahu Allah itu menjaga dia, melindungi dia senantiasa di dalam kehidupan. Dan ketika berbicara tentang penjagaan Tuhan, saya sangat suka dengan Mazmur 121. Baca yuk Mazmur 121. Sama-sama, 1, 2, 3. Tuhanlah naunganmu di sebelah kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau. Amin. Ini penjagaan Tuhan, bahwa Dia akan menjaga kita keluar masuk kita. Dia menjagai. Matahari tidak akan menyakiti engkau. Matahari bisa menyakiti kita? Bisa. 2025, 2026, 4 kemarin, apa hasil ramalan dari meteorologi? Ada apa? Badai matahari. 2024 sudah berlalu. 2025 kita tidak tahu seperti apa lagi. Kono-kono, karena kita punya penjaga. Matahari tidak akan menyakiti engkau. Itu janji Tuhan, penjagaan Tuhan. Jadi kita tidak usah khawatir dalam hidup kita. Jujur, awal tahun ketika Mbak Grace bilang dengan tema hidup berpengharapan 2025 berkata, mari kita katakan kita harus hidup lebih berpengharapan. Nanti saya langsung yang kedagingan saya, kedagingan saya, manusia kedaging saya langsung lemes. Kenapa lemes? Soalnya pengalaman ini ketika kita berkata, Tuhan aku lebih mengasihi engkau, yang terjadi dalam hidup kita Tuhan memberikan jalan yang mulus untuk mengasihi Tuhan. Orang begitu. Kadang kala boh dari celaka opo, kadang boh pasangan ini opo, boh opo. Tuhan menguji. Benar memang ini lebih mengasihi. Engkau tak kei masalah titik, kita berhukum. Nah, wes hidup berpengharapan. Susah Tuhan, susah. Ini lebih hidup berpengharapan. Saya dengan iman hanya berkata, ya dalam nama Tuhan Yesus kuat, mampu. Apapun yang terjadi di tahun 2025, aku tetap hidup lebih berpengharapan. Itu tutup tahun. Minggu pertama Om Isa bilang, mengawali tahun 2025 mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kita akan merenungkan
bermasmur, nyanyi. Saya Tuhan, 2025 sulit diawali dengan menyanyi. Abot Tuhan, abot itu minggu pertama orang saya bilang gitu. Lalu saya manusia kedagingan, saya masih tetap loyo Bapak Ibu. Terus terang saya takut ikut Tuhan itu kadang gitu. Kita jalur A, kadang dikasih B. Nah saya nggak siap dikasih B. Tuhan mau kita nyanyi, ternyata hidupku nanti penuh dengan ya Tuhan, apa kamu nyanyi, apa iso? Karena saya sudah berpikiran seperti itu kedagingan saya. Om Musa bilang gitu, kita harus bermasmur bagi Tuhan. Saya dibuat nih Tuhan lagi. Ya, Tuhan bernyanyi bagi Tuhan. Itu saya melawan kedagingan saya. Lalu roti perjamuan. Kita kan selalu terima roti perjamuan, ada ayat Alkitabnya. Di situ saya dapat kitab Mazmur. Saya disuruh nyanyi Bapak Ibu sama Tuhan. Gletek saya. Makanya saya akhirnya gletek sama Tuhan. Ya wis, saya tak nyanyi Tuhan. Saya mau nyanyi bagi Engkau. Roti perjamuan setiap bulan itu menjadi harapan ke depan saya. Saya gunakan sama anak saya itu. Saya dapatnya apa? Itu yang terjadi ke depan selama 1 bulan dalam hidup saya. Itu yang Tuhan minta. Itu saya selalu lakukan itu dari awal saya gabung di GBI. Selalu saya cari ayatnya. Yaitu awal tahun ini. Mari kita sama-sama ini. Saya awalnya gledek, tapi Tuhan menguatkan saya. Kita akan bersama-sama bermasmur bagi Tuhan, bernyanyi bersorak-sorai. Aku memuji kebesaran Tuhan. Haleluya, aku mau bernyanyi bagi Engkau. Apapun keadaan kita. Amin. Saya tahu hidup tidak sulit, tidak mudah. Maaf salah, saya nanti diprotes sama Koho. Saya tahu hidup ini tidak sulit. Akan ada banyak masalah. Dia pun punya masalah banyak. Wiji pun punya masalah banyak. Amin. Tapi tetap percaya, bermasmur bagi Tuhan. Amin. Orang hidup ya mesti punya masalah. Dan masalah, innalillahi ngedak. Arwah cecep tepang. Jadi enggak. Ya benar. Itu ya. Mari tidak ada yang masalah paling ngebut. Semuanya sama. Amin. Sama dengan kapasitasnya masing-masing. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Apa? Biasa. Siapa yang luar biasa? Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Berikan sorak-sorai buat kita. Yuk kita datang kepada Tuhan. Saya undang lihat sini, maju ke depan. Pujian firman Tuhan tadi berkata, berkali-kali Engkau menolong. Dalam lembah kelam pun Engkau ada. Yesus tetap setia. Jadi mari, sedalam apapun jurang yang kita lalui hari ini, sesulit apapun kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Dia setia. Dia siap menolong kita. Pengharapan yang menembus waktu, meskipun Tuhan menolong. Kita merenungkan firman Tuhan, kita juga merenungkan hidup kita. Firman Tuhan diberikan untuk mengajar kita, mendidik kita dalam kebenaran, menopang kita untuk kita lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongmu, meskipun duri dalam bagimu, tetap memilih dan percaya dan mengucap
Mari Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Sedalam apapun lembah kelam yang engkau alami hari ini, Tuhan mau mengangkat. Tuhan mau menarik. Angkat tangan dan katakan, Tuhan, tolong aku. Tuhan, ini aku. Bawa keluarga, bawa pasanganmu, bawa anak-anakmu ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak tahu 2025 ada apa, tapi Tuhan mau mengangkat kita. Karena itu mari kita memuji Tuhan. Dialah yang setia, setia menolong, setia menopang, setia mengenyangkan, setia menuntun, setia menjaga engkau. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, dengan semua persoalan kehidupan kami. Sebagai pribadi, hati kami pernah sakit, hati kami pernah terluka, kami diremehkan. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, Tuhan menolong kami semua. Sebagai seorang suami, Tuhan juga menolong untuk mengasihi istri, melindungi istri, menyayangi istri. Sebagai seorang anak, Tuhan menolong untuk hormat dan tunduk kepada orang tua. Sebagai seorang single parent, baik itu bapak maupun ibu yang harus mendidik anak-anaknya dengan seorang diri, Tuhan menolong, berkati. Kasih karunia-Mu tidak terbatas bagi kami semua, Tuhan. Engkau akan setia menolong kami semua. Dan kami benar Tuhan, iman pengharapan yang menembus waktu akan kami mulai dengan memuji mengagungkan Engkau dalam keadaan apapun Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa dalam pujian, ada mukjizat dalam puji-pujian. Karena Engkau ditinggikan, berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami semua. Dan kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya mulai hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, mari bawa persembahan kita di hadapan Tuhan yang bertugas. Kami persilakan maju ke depan. Kasih
yang melayani Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Info sepekan untuk minggu ini, hari Kamis akan ada WBI di tempat ini yang dimulai pukul bukan WBI, PA. Di catatannya PA ngomongnya WBI. Nah, hari Kamis ada PA di tempat ini dimulai jam 6:30 malam. Mari Bapak Ibu yang rindu lebih lagi untuk mengenal firman Tuhan, silakan datang hari Kamis jam 6:30. Pembahasan masih seputar 12 pengakuan iman rasuli. Yang kemudian Jumat doa malam di tempat ini dimulai pukul 7 malam seperti biasa. Minggu depan adalah minggu pertama di bulan Februari. Jadi mari informasikan kepada saudara seiman kita yang lain, minggu depan ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Demikian warta hari ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari beri senyum, salam satu sama lain, katakan hidup lebih berpengharapan dalam Tuhan. Haleluya. GBI Immanuel menjadi jemaat hidup mengandalkan Tuhan. Tekun berdoa dan membaca Alkitab, diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Sekali Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya seumur hidup kami. Karena kami tahu Allah Tuhan penolong penopang kami, Allah Tuhan pelindung kami. Berkali-kali Tuhan menolong setiap kami. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang sama, baik hari ini, kemarin maupun masa yang akan datang. Oleh sebab itu biarlah kami berharap kepada kasih karunia Tuhan senantiasa. Pagi hari ini kami bersyukur atas berkat jasmani, berkat rohani, damai sejahtera sukacita yang telah Tuhan curahkan atas ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir. Tuhan memberkati setiap jiwa-jiwa kami yang haus dan rindu akan Engkau. Bahkan berkat Tuhan tercurah atas setiap kami yang berharap kepada kasih karunia Tuhan. Memberkati pergumulan gereja kami Tuhan. Apapun yang kami pergumulkan untuk pekerjaan Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang dan telinga Tuhan pasti mendengar semua seruan dan doa kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami, lingkungan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa dan berseru untuk bangsa kami, karena kami tahu Tuhan, kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami umat-Mu. Memberkati pemimpin kami dari yang atas, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada jajaran yang paling bawah yang dekat dengan kami, RT RW. Di dalam nama Yesus, hikmat akal budi Tuhan curahkan ke atas mereka. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada satu pemimpin pun yang tidak berasal dari Tuhan. Biarlah kami menjadi warga negara yang baik, taat akan hukum, bahkan takut akan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus di sekeliling kami. Kami akan pulang dengan berkat damai sejahtera Tuhan. Mari jemaat angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Mari arahkan hati, mari arahkan pikiran kita di hadapan Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari pulang dengan berkat dan damai sejahtera dari Tuhan, mulai siang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat pulang, selamat dari minggu Tuhan.